Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Serangan tak terduga tiba-tiba muncul, namun Boruto berhasil mengantisipasinya tepat waktu dengan menggunakan kekuatan Jigen tahap lanjut. Dalam kekacauan itu, Kashin Koji terlihat tak sadarkan diri. Boruto segera menggendong tubuh Kashin Koji dan membawanya ke tempat yang sudah disiapkan oleh Orochimaru sebelumnya. Sesampainya di sana, Boruto langsung berkata dengan nada cemas, "Orochimaru, bagaimana kondisinya sekarang? Menurutmu, apakah kau bisa menyembuhkannya?" Orochimaru menatap tubuh Kashin Koji dengan serius lalu menjawab, "Berikan aku waktu. Ini tidak mudah. Tubuh Kashin Koji sangat rumit. Aku harus menganalisis dan menyesuaikan diri dulu dengan semua teknologi yang ditanamkan Amado ke dalam tubuhnya. Tidak bisa sembarangan." Sasuke yang berdiri di dekat mereka pun ikut angkat bicara. Ia berkata dengan nada yakin, "Aku percaya kau bisa melakukannya, Orochimaru. Tapi satu hal yang perlu kau jaga, jangan sampai Kashin Koji dikendalikan lagi oleh Amado. Kita tidak tahu rencana apa yang sedang ia siapkan dari jauh." Orochimaru mengangguk pelan, lalu menjawab tegas, "Aku mengerti. Serahkan semuanya padaku." Sementara itu, Boruto sempat menoleh ke belakang. Ia melihat api Zanmashinka yang masih membara dan menghanguskan area sekitar. Melihat situasi itu, Boruto segera mengaktifkan Jigen tahap lanjut lagi. Ia berniat mengubah sifat api itu menjadi bentuk Kekkei Genkai yang lebih padat dan tidak menyebar. Sebab, api Zanmashinka dikenal sebagai api yang tak bisa diserap oleh karma ataupun Rinnegan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah mengubah struktur zatnya. Sama seperti ketika dulu ia pernah mengubah elemen tanah menjadi substansi keras. Setelah api tersebut berubah menjadi Kekkei Genkai, Boruto mengeluarkan pedang Kusanaginya. Dengan satu tebasan kuat, ia menghancurkan seluruh Kekkei Genkai yang berasal dari api itu menjadi kepingan kecil. Kini, area tersebut sudah aman. Boruto lalu menyarungkan kembali pedangnya dan berkata pelan, "Selesai. Untuk sekarang, tempat ini aman. Sepertinya aku harus segera membawa para aliansi kembali ke sini." Toneri yang berdiri di dekatnya tiba-tiba menanggapi dengan raut wajah khawatir. "Entah kenapa, aku punya firasat buruk tentang mereka. Aku takut mereka dalam bahaya." Boruto menoleh dan menjawab, "Aku juga merasa hal yang sama, Toneri. Tapi aku tetap berharap mereka semua baik-baik saja di sana." Tak lama kemudian, Hagoromo ikut bersuara. Ia berkata, "Kalau menurutku, kau tak perlu ke sana langsung. Biar aku saja yang membawa mereka kembali menggunakan teknik Chiyose milikku." Boruto terlihat berpikir sejenak, lalu menjawab, "Itu memang solusi yang sangat bagus, Hagoromo. Tapi jujur saja, aku ingin melihat langsung dengan mataku sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau memang ada masalah besar, aku ingin langsung turun tangan membantu." Naruto pun ikut memberi saran, "Lebih baik kau kirimkan Bunshin saja, Boruto. Dirimu yang asli tetap di sini. Kita tidak tahu kapan Shibai akan menyerang ke tempat ini. Kita harus tetap waspada dan tidak lengah. Ayah hanya ingin kau selamat. Kumohon, mengertilah." Boruto diam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Ayah. Aku akan kirimkan satu Bunshin." Boruto kemudian menciptakan satu Bunshin dan menyalurkan cakra miliknya, termasuk sebagian kekuatan Jigen dan energi lawan Momoshiki. Bunshin itu diberi kemampuan membuka portal dimensi, agar bisa menjemput para aliansi. Ia juga mengisinya dengan kekuatan cadangan sebagai bentuk antisipasi kalau-kalau mereka berada dalam bahaya. Naruto yang melihat itu pun ikut menciptakan satu Bunshin untuk menemani Bunshin Boruto. Ia juga memberikan sebagian cakra Kurama agar Bunshinnya tidak terlalu lemah. Setelah itu, Hagoromo kembali berbicara, "Kalau ternyata mereka aman di sana, maka cukup bawa mereka pulang. Tapi, jika mereka sedang bertempur dengan musuh, apakah dua Bunshin ini cukup?" Mendengar itu, Sarada langsung berkata, "Bagaimana kalau aku ikut ke sana membantu mereka?" Namun Sasuke dengan tegas menolak. "Tidak, Sarada. Kau harus tetap di sini. Saat ini kau masih menyimpan buah cakra di dalam dimensi milikmu. Banyak musuh yang mengincarnya. Terlebih lagi, Amado bisa saja memanfaatkan Eida melalui Senrigannya. Aku yakin saat ini Amado sedang mengawasi kita dari jauh." Sarada akhirnya hanya terdiam dan tidak membalas sepatah kata pun. Sementara itu, Orochimaru yang tengah meneliti tubuh Kashin Koji ikut berbicara, "Kalian semua harus tetap di sini.
Aku sedang menyelesaikan sesuatu yang penting, yaitu sel Shibai dan juga tubuh Kashin Koji. Kalau ada yang pergi, aku khawatir kita tidak siap jika musuh menyerang tiba-tiba. L, anak dari Orochimaru, keluar dari ruangan dengan membawa beberapa sampel. Ia menyerahkannya sambil berkata, "Apakah yang ini yang kau butuhkan, ayah?" Orochimaru mengangguk dan menjawab cepat, "Benar. Berikan segera padaku." Orochimaru lalu menaruh sampel itu di atas meja dan berkata kepada L, "Putraku, bisakah kau ikut menemani Bunshin Boruto ke dimensi Momoshiki? Kita perlu pastikan keadaan mereka di sana. Kalau ternyata para aliansi dalam bahaya, aku ingin kau turun tangan membantu. Boruto dan Naruto yang asli harus tetap di sini. Jadi kita hanya bisa mengandalkan Bunshin." L menjawab, "Mantap, tentu saja aku siap. Lagi pula sudah lama aku tak bertarung dengan Sannin mode milikku." Lalu, L berjalan mendekati Bunshin Boruto. Tak lama kemudian, Boruto membuka portal dimensi. Ketiga sosok itu, Bunshin Boruto, Bunshin Naruto, dan L, masuk ke dalam portal. Setelah itu, Boruto yang asli menutup kembali portal tersebut sambil berkata, "Semoga mereka semua baik-baik saja di sana." Boruto kembali fokus membantu Orochimaru untuk menyelesaikan proyek tentang sel Shibai dan Kashin Koji. Sementara itu, adegan berpindah ke Bunshin Boruto dan kawan-kawan yang baru saja tiba di dimensi Momoshiki. Begitu sampai, mereka langsung dikejutkan oleh kondisi medan perang yang sangat parah. Banyak shinobi yang sudah gugur. Bunshin Boruto terlihat panik dan berkata, "Ada apa ini? Tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiran para Otsutsuki di sini?" Tiba-tiba, seekor jubi besar melompat dari atas dan menginjak beberapa shinobi hingga hancur. Bunshin Boruto langsung berseru, "Jubi siapa ini? Makhluk ini sangat merepotkan." Tanpa pikir panjang, Bunshin Boruto menciptakan serangan Raiton, Jin Raishin dan menghantam jantung jubi tersebut. Serangan itu berhasil menghancurkan tubuh jubi secara langsung. Melihat bantuan datang, para aliansi yang masih selamat langsung menoleh ke arah mereka. Salah satu dari mereka berseru lega. Akhirnya, Nanadaime dan Boruto datang. Tapi yang satu lagi, siapa? Wajahnya mirip dengan Mitsuki. Setelah melihat kedatangan Boruto, Kakashi langsung berkata dengan nada sedikit kesal, "Kau lama sekali, Boruto. Kami di sini hampir mati menghadapi makhluk ini." Bunshin Boruto menunduk sedikit, lalu menjawab dengan nada menyesal, "Maafkan aku, Guru Kakashi. Aku baru saja menyelesaikan pertarungan besar. Dewa Sutsuki tertinggi akhirnya bisa dikalahkan." Kakashi terdiam sejenak, lalu membalas, "Dewa Sutsuki tertinggi? Kalau begitu, kabar baik. Tapi aku hanya berharap dia tidak sempat menanamkan karma pada salah satu dari rekan kita." Jiraiya yang juga ada di sana menyahut dengan cepat, "Syukurlah kalian sudah datang. Cepat bantu kami. JBI ini benar-benar terlalu kuat, tidak bisa kami tangani sendiri." Hashirama menambahkan, kehadiran Boruto dan Naruto akan sangat membantu. Ini adalah momen yang sudah aku tunggu sejak awal, saat kita bisa menyerangnya bersama-sama. Namun, belum sempat strategi disusun, JBI tiba-tiba beregenerasi. 10 ekornya dikibaskan secara acak ke segala arah, menghantam tanah dan membuat banyak aliansi terpental. Shikamaru yang tubuhnya sudah lemah tetap berusaha bertahan. Ia membentuk segel tangan lalu menggunakan Kagemane no Jutsu untuk menahan pergerakan JBI. "Boruto, cepat. Ini waktunya. Serang sekarang juga," seru Shikamaru sambil terengah. Bunshin Boruto langsung terbang ke atas, lalu bersiap menusukkan besi hitam ke arah matarin Sharingan milik JBI. Namun saat serangan hampir dilancarkan, JBI dengan cepat membentangkan perisai besar dari Mokuton, menahan tusukan tersebut. Tak berhenti di situ, JBI lalu memuntahkan lava dari mulutnya. Lava tersebut sangat pekat dan mirip lumpur panas, menyebabkan para aliansi mulai tenggelam dan tubuh mereka meleleh satu persatu. Melihat banyak korban, Bunshin Naruto fokus menyelamatkan sebanyak mungkin shinobi yang masih hidup. Sementara itu, Locke masih bertahan di samping Naruto tanpa menggunakan kekuatan utamanya. Ia masih menahan diri, dan ikut membantu menyelamatkan para aliansi. Bunshin Boruto, yang melihat lava semakin meluas, langsung mengaktifkan Jigan tahap lanjut. Ia mengubah struktur lava itu menjadi es dalam waktu singkat. Setelah semuanya membeku, ia meluncurkan biji dama ke arah es tersebut hingga pecah berkeping-keping. Akhirnya, aliansi yang hampir tenggelam bisa diselamatkan. Namun tak lama kemudian,
JBI memanjangkan lehernya hingga menjulang tinggi. Dari leher itu muncul batang-batang pohon Shinju dan bunga merah yang bermekaran. 10 bunga Shinju tersebut mulai mengisi energi dan menyiapkan biji dama berwarna merah yang akan ditembakkan ke berbagai lokasi. Melihat ancaman besar itu, Bunshin Boruto segera membentuk segel dan mengurung JBI dalam Fuinjutsu berbentuk persegi tinggi. Teknik ini merupakan warisan dari rival ayah Momoshiki. Tapi JBI tetap menembakkan ke 10 biji dama tersebut di dalam segel, hingga ledakan besar terjadi dan melukai dirinya sendiri dari dalam. Melihat kesempatan ini, Bunshin Boruto segera bergegas menyelamatkan para shinobi yang terluka. Ia menggendong Inojin yang mengalami luka serius karena serangan Mokuton, dan membawanya ke tempat aman. Di saat yang sama, Ino mengaktifkan Shinran Shino Jutsu untuk mengirim pesan ke seluruh shinobi. Ia berkata lewat pikirannya, "Semua, tolong tetap tenang. Nanadaime dan Boruto sudah datang untuk membantu kita. Cepat menjauh dari lokasi JBI. Boruto dan Naruto akan menanganinya. Para Kage, harap tetap di garis depan untuk membantu bila diperlukan. Aku harap kalian bisa memahami situasinya." Namun, saat itu JBI yang masih terkurung kembali memuntahkan puluhan biji dama ke segala arah. Ledakan bertubi-tubi menghancurkan area sekitar dan juga membuat dirinya terluka parah. Bunshin Boruto menatap bingung dan berkata, "Apa yang sedang dilakukan JBI itu?" Bunshin Naruto menjawab, "Sepertinya dia sedang mencoba menghancurkan Fuinjutsumu, Boruto." Benar saja, setelah puluhan ledakan terjadi, Fuinjutsu tersebut retak dan akhirnya hancur. JBI keluar dengan tubuh yang sudah setengah rusak. Ia lalu menciptakan Mokuton raksasa dari bawah tanah. Namun, sebelum serangan Mokuton itu mengenai siapapun, cahaya biru menyala seperti kilat dan menghantam Mokuton tersebut hingga hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut melihat cahaya itu karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Tobirama berseru dengan heran, aura cakra ini sangat berbeda. Siapa sebenarnya dia? Shikamaru menambahkan, "Ini adalah Sanin mode, aku tahu pasti siapa pemiliknya." Tsunade hanya bisa menatap ke arah sumber serangan itu dengan ekspresi kaget. Lalu tampak sosok Locke berdiri dengan tenang. Ia berkata dengan suara mantap, "Sudah bertahun-tahun aku menyimpan kekuatan ini. Inilah Sanin mode terkuat yang pernah diciptakan oleh ayahku, Orochimaru sang Sanin legendaris." Tubuh JBI terpental ke dinding bukit karena satu tendangan Locke. Para aliansi terkejut melihat kekuatan dari sosok yang belum mereka kenal. Locke lalu berdiri bersama Bunshin Boruto dan Bunshin Naruto, ketiganya berjejer dengan aura cakra yang membara. Bunshin Boruto menggunakan mode cakra Jigan berwarna kuning, sementara Naruto Bunshin mengaktifkan mode Kurama. Ino yang melihat itu berkata, "Dia sangat mirip Mitsuki." Shikamaru menjawab, "Dia adalah L, kakak dari Mitsuki. Tapi kekuatannya benar-benar berbeda. Aku rasa ke depannya, kita akan sangat membutuhkannya." Boruto pun berkata kepada Locke, "Sanin mode milikmu benar-benar luar biasa. Kau berhasil membuat kejutan besar di sini." Locke menjawab sambil tersenyum tipis, "Selama ini aku menyembunyikan kekuatan ini karena ayahku tidak pernah mengizinkanku ikut bertarung. Aku tak tahu alasannya, tapi yang jelas sekarang aku bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya." Setelah itu, Locke berkata dengan tegas kepada semua aliansi, "Tolong semuanya, menjauhlah dari sini. Aku akan bekerja sama dengan Boruto dan Nanadaime untuk menghadapi JBI. Aku tidak ingin kalian terkena dampak dari seranganku." Semua shinobi yang mendengarnya tampak kaget karena belum terlalu mengenal Locke. Tapi mereka mulai menjauh sesuai perintah. Bunshin Naruto sempat berkata pelan, "Orochimaru memang penuh kejutan. Aku tidak menyangka dia bisa menciptakan Locke dengan kekuatan sebesar ini. Aku sangat terbantu." Sementara para aliansi mulai bergerak menjauh, JBI bangkit perlahan lalu menatap tajam ke arah Bunshin Boruto yang memancarkan energi Jigan. Wajah JBI tiba-tiba berubah menjadi aneh, seperti merasakan ancaman besar. JBI lalu melompat dan mengayunkan ekornya ke arah Bunshin Boruto. Namun, sebelum mengenai sasarannya, muncul ular-ular raksasa dari dalam tanah dan langsung melilit tubuh JBI. Ular-ular itu menggigit dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh makhluk tersebut. Locke lalu melesat ke arah wajah JBI, dan dengan satu tangan yang dilapisi Sanin mode, ia menghantam wajah JBI dengan keras. Meski serangan itu tidak langsung membunuh, tetapi daya hancurnya cukup besar untuk menghentikan kemampuan regenerasi JBI. Setiap kali serangan Locke mengenai tubuh JBI, bagian tubuh yang tersentuh itu langsung meleleh dan hancur begitu saja. Fenomena ini membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Mereka hanya bisa menatap Locke tanpa berani mengganggu.
Dalam hati, Bunshin Boruto merasa terkejut dan berpikir, kekuatan macam apa ini? Satu pukulan saja bisa menghancurkan tubuh JBI dan bahkan membuatnya tidak mampu beregenerasi. Tanpa banyak kata, Locke terus melancarkan pukulan demi pukulan ke seluruh bagian tubuh JBI. Belasan pukulan Sanin Mode menghantam secara brutal dan terarah. Tidak ada satupun bagian tubuh JBI yang bisa bertahan. Entah teknik apa yang digunakan Locke, tapi yang pasti, kekuatannya sangat berbahaya. Setiap kali ia menyentuh musuh, tubuh musuh itu akan meleleh dan hancur sepenuhnya, seolah tidak ada celah untuk regenerasi. Aura cakra berwarna biru di tubuh Locke terus berkobar dengan intensitas panas yang luar biasa. Locke terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri dari bertarung. Kini, setelah bertahun-tahun, ia benar-benar melepaskan seluruh kekuatannya. Dari punggungnya, keluar puluhan aura cakra Sanin Mode berbentuk ular. Bahkan ia mampu membentuk aura tersebut menjadi senjata seperti Kusanagi, yang dengan mudah memotong ke-10 ekor JBI dan memutusnya satu persatu. Regenerasi yang biasanya menjadi kekuatan utama JBI kini tak lagi berguna. Semua ekor itu benar-benar terputus dan tak bisa kembali lagi. Merasakan ancaman besar, JBI pun mulai panik. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah biji dama yang ukurannya jauh dari normal. Bola energi itu begitu besar, hingga hampir setengah wilayah dimensi tempat mereka berada tertutup olehnya. Serangan besar itu segera ditembakkan. Melihat hal ini, Bunshin Boruto segera menyelimuti tubuhnya dengan cakra dari rival ayah Momoshiki. Aura cakra itu tampak seperti pelindung berlapis. Bersama Bunshin, Naruto dan Locke, mereka bertiga terbang mendekati biji dama. Dengan satu hentakan kaki bersamaan, mereka menendang bola energi raksasa itu hingga terpental kembali ke arah JBI. Berkat perpaduan cakra Jigan, cakra Kurama, dan Sanin Mode, serangan tersebut berhasil dibalikan. Ketika biji dama mengenai JBI, ledakan besar terjadi dan setengah tubuh JBI hancur seketika. Bunshin Boruto berkata pelan, sekarang dia sudah cukup melemah. Aku rasa jurus Tomogoroshi no Haikotsu bisa langsung menghabisinya. Locke kemudian mengeluarkan lebih banyak cakra Sanin Mode dari tubuhnya. Kekuatan itu melampaui batas normal, bahkan menyebabkan tanah dan angin di sekitarnya berguncang hebat. Tekanan cakra dari tubuh Locke terasa hampir setara dengan 8 gerbang Hachi Montong. Ketika ia melangkah, tanah langsung retak dan angin bertiup sangat kencang, membuat para aliansi menutup mata mereka dari debu dan tekanan. Boruto menoleh ke arah ayahnya lalu berkata, "Ayah, lihatlah dia." Kekuatan Sanin Mode milik Locke ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi aku merasa kekuatan ini belum sempurna. Aku curiga ada batas tertentu yang tidak bisa ia lewati. Apakah ayah merasakan hal yang sama sepertiku? Bunshin Naruto mengangguk dan menjawab, iya, ayah juga merasakan hal itu. Kalau Locke terus memaksakan diri, dia bisa mati. Ayah bisa melihat, tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Mungkin tubuhnya belum sempurna. Orochimaru sepertinya belum menyelesaikan proses penyempurnaan. Mereka berdua kemudian terbang mendekati Locke, yang saat itu memanjangkan cakra Sanin Mode ke langit dan memutarnya searah jarum jam. Akibatnya, tubuh JBI terbelah menjadi 2 bagian. Namun dampaknya cukup mengerikan, karena beberapa shinobi juga terkena efek serangan itu, tubuh mereka meleleh dan hancur. Bahkan dimensi tempat mereka berada mulai retak dan hampir terbelah. Locke berkata dengan nada marah, bukankah aku sudah bilang untuk menjauh dariku? Kekuatan ini bisa menghancurkan tubuh siapapun yang terkena seranganku. Sekali terkena, tubuh kalian akan meleleh dan tak bisa diregenerasi. Mendengar ucapan Locke yang begitu tegas, para aliansi segera berhamburan menjauh untuk menghindari dampaknya. Saat suasana sedikit terkendali, Bunshin Boruto mengaktifkan Tomogoroshi no Haikotsu dan menembakkannya ke tubuh JBI yang telah terbelah. Serangan itu menancap sempurna, dan perlahan tubuh JBI mulai berubah menjadi abu. Di saat yang sama, Bunshin Naruto menciptakan jurus Rikuchiha Damarasengan dan melemparkannya ke arah tubuh abu JBI. Ledakan besar pun terjadi dan mengakhiri pertempuran. Akhirnya, JBI benar-benar mati. Shikamaru yang menyaksikan kejadian ini menghela napas panjang dan berkata, akhirnya berhasil. JBI telah dikalahkan. Kita bisa bernapas lega sekarang. Para aliansi mulai terlihat lega. Ancaman besar akhirnya berhasil mereka atasi. Bunshin Boruto kemudian berkata, semua maafkan aku. Ini semua terjadi karena aku sebelumnya memindahkan kalian ke dimensi ini. Shikamaru membalas dengan suara tenang, sudahlah, itu bukan masalah.
Lagi pula, kalau kau tidak memindahkan kami ke sini waktu itu, mungkin kami semua sudah mati karena serangan Dewa Sutsuki tertinggi. Saat situasi mulai tenang, Locke yang masih dalam keadaan mengaktifkan Sanin Mode tiba-tiba jatuh ke tanah. Bunshin Boruto langsung panik dan berteriak, "Hei! Kau kenapa? Apa yang terjadi denganmu?" Aura cakra Sanin Mode yang semula berkobar di tubuh Locke perlahan menghilang. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan ia tak mampu berdiri. Bunshin Naruto berkata khawatir, apakah ini efek samping dari Sanin Mode? Tak lama kemudian, Sakura berlari menghampiri Locke dan langsung memberikan pertolongan medis. Ia menempelkan tangannya di tubuh Locke sambil berkata, sel-sel dalam tubuhnya mengalami kontraksi parah. Sanin Mode ini masih belum stabil. Meski dampaknya luar biasa, tapi kekuatan ini memiliki batas. Bunshin Boruto menatap Sakura lalu berkata pelan, sepertinya aku sudah menduga hal ini. Orochimaru mungkin sengaja ingin menguji sejauh mana kemampuan Locke bisa berkembang. Sakura terus memberikan penyembuhan sambil menopang tubuh Locke. Setelah itu, ia menghampiri Bunshin Naruto dan melemparkan sebuah gulungan kecil. Naruto menyambutnya dan bertanya, apa ini? Gulungan apa? Sakura menjawab, pegang saja. Aku menemukannya saat berada di kuil Momoshiki beberapa waktu lalu. Naruto bertanya lagi, apa kau tahu isinya? Sakura menjawab, belum pasti. Tapi aku rasa ini penting. Bawa saja ke Orochimaru. Mungkin dia bisa memahaminya. Shikamaru lalu berkata lantang kepada semua orang, seluruh pasukan aliansi, dengarkan. Sekarang kita akan kembali ke planet bumi. Tolong evakuasi semua shinobi yang gugur dan terluka. Kita akan bawa mereka ke desa Konoha untuk ditangani. Ino ikut bicara melalui jutsu komunikasinya. Bagi kalian yang berada di tempat yang jauh dari Boruto, segera kembali ke titik ini agar tidak tertinggal. Kami akan membuka portal dimensi dalam waktu dekat. Bunshin Boruto lalu membuka dua portal besar. Satu menuju Otogakure, tempat Orochimaru berada, dan satu lagi menuju desa Konoha. Karena yang harus dipindahkan sangat banyak, ukuran portal dibuat jauh lebih besar dari biasanya. Boruto berkata, ayo, cepat masuk. Pilih kemana kalian ingin pergi. Aku tidak bisa menahan portal ini terlalu lama, jadi harap bergerak cepat. Para aliansi pun mulai bergerak masuk ke dalam portal. Shikamaru berkata, aku akan ikut ke tempat Orochimaru. Locke juga ikut berkata, aku juga akan ke sana, untuk mendapat perawatan lebih lanjut.